Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Monica, NIM 2120222200 dari kelas R1. Di video ini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester. Soal nomor 1. Jelaskan perbedaan berdasarkan contoh akhlak mazmumah dan mahmudah. Perbedaan akhlak mahmudah dengan akhlak mazmumah adalah akhlak mahmudah merupakan perilaku umat manusia yang dinilai baik atau terpuji, sedangkan akhlak mazmumah merupakan perilaku umat manusia yang dinilai merupakan perilaku yang tercela atau perilaku yang buruk. Contoh mahmudah yaitu sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, lembut, dan santun. Sedangkan contoh dari mahmumah adalah sombong, iri dengki, takabur, gibah, dan yang lainnya. Soal nomor 2. Jelaskan dasar hukum ibadah. Dasar hukum semua bentuk ibadah kepada Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena semua sahabat dan para pengikutnya, para ulama dan semua Islam sepakat bahwa ibadah yang berhubungan secara langsung dengan Allah harus didasarkan pada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah? Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua tugas, yaitu 1. Sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan hendaknya, serta mengabdi hanya kepadanya. Dan 2. Sebagai Khalifah Allah di muka bumi, yang meliputi pelaksanaan tugas khalifahan atas diri sendiri. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan pengertian dan contoh-contoh muamalah. Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat serta hubungan antar manusia, hubungan sosial atau hablum minanas. Adapun contoh muamalah yaitu seperti upah mengupah, sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya. Soal nomor 5. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai jika seseorang memiliki ibadah yang baik namun tidak memiliki akhlak yang baik dan sebaliknya? Serta jelaskan hubungan antara akhlak dan ibadah berdasarkan ilustrasi tersebut. Setelah syariat dijalankan, maka akhlak juga harus diterapkan. Syariat tidak hanya cukup pengamalan amaliyah, hukum, fikih, dan ibadah saja, tapi ketika akhlak tidak baik, orang rajin sholat dan ibadah lainnya, tapi etika dan adab sopan santunnya tidak bagus, itu tidak islami. Dan ketika ada orang yang suka berbuat baik kepada sesama tapi tidak sholat, berarti dia memiliki akhlak yang baik kepada manusia tapi bertindak kurang ajar kepada Allah. Akhlaknya buruk kepada Allah. Dan tentu saja itu tindakan yang membahayakan. Ibadah yang benar akan membentuk akhlak yang baik, sementara syariat adalah garis start sebagai permulaan yang diawali dengan akidah. Setelah syariat dijalankan, maka akhlak juga harus diterapkan. Syariat tidak hanya cukup pengamalan amaliyah, hukum, fikih, dan ibadah mahmud saja. Itulah jawaban singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.